Horas, sahabat rohani, saroha yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertaimu. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, saroha, jumpa lagi di dalam santapan rohani pada hari ini. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Demikian bunyi firman Tuhan. Sahabat saroha yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat realita kehidupan ini, di satu pihak kita merasa melihat orang-orang jahat hidup dengan sejahtera, makmur, bahagia, senang, segala-galanya mereka punya. Kehidupan mereka sepertinya senang amat, tidak ada yang susah. Mereka mendapatkan segala kebaikan, segala kesuksesan, sekalipun dengan berbuat jahat. Tetapi di pihak lain, orang-orang baik mengalami kehidupan yang tidak sehebat orang-orang jahat. Hidup biasa-biasa saja. Bahkan sering kesusahan dan tak pernah lepas dari kesulitan-kesulitan. Perasaan kita dan pertanyaan timbul di dalam jiwa, dalam diri kita. Mengapa ya orang jahat hidupnya senang? Mengapa ya orang jahat hidupnya bahagia? Nats renungan kita Yesaya 57 ayat 20 ini memberi jawaban yang pasti bagi kita hari ini. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang jahat. Dalam firman ini disebut fasik. Hidupnya tidak pernah tenang. Mereka kehilangan kebahagiaannya yang sesungguhnya. Selalu berada dalam keresahan dan kegelisahan. Dibayang-bayangi rasa takut, kejahatan atau kefasikan mereka. Pasti itu merusak batin dan merusak hati mereka, merusak ketenangan hati mereka. Tampak luar memang mereka adalah orang yang berbahagia. Orang-orang yang memiliki kesenangan, penuh canda dengan tawa. Tetapi itu hanyalah tampak luar. Tetapi sesungguhnya di dalam mereka kehilangan ketenangan batinnya. Yesaya menggambarkan orang-orang jahat itu sama seperti laut berombak-ombak. Artinya tidak pernah ada waktu dalam ketenangan barang sedetik saja pun. Mari sahabat rohani, saroha kita melihat nilai-nilai iman yang meneguhkan iman dan pengharapan kita dari firman ini. Pertama, orang-orang fasik.
Orang-orang fasik adalah orang-orang yang mengindahkan, yang tidak mengindahkan dan tidak menuruti perintah Tuhan. Mereka adalah orang yang sesat sehingga berkelakuan buruk, jahat dan maksiat. Dari kehidupan, karakter dan perbuatan orang fasik tidak ada hal yang baik yang dapat dilihat. Mereka selalu membuahkan kesesatan dan kebinasaan pada akhirnya. Nats ini menggambarkan sifat dan karakter orang fasik atau orang-orang jahat. Jika kita melihat dalam Alkitab asli daripada bahasa Alkitab kita itu, firman Tuhan berkata bahwa kata fasik itu disebut dalam bahasa Ibraninya adalah rasa. Rasa ini artinya mengandung arti menjadi jahat. Jadi orang menjadi jahat tentu saja ini boleh melalui proses, by proses. Ada suatu pengaruh luar dari dalam dirinya, dari luar dirinya. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dengan karakter baik. Tetapi oleh proses dalam kehidupannya bisa saja dia menjadi jahat. Rasa bisa diartikan juga perbuatan jahat diselimuti perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang curang. Kata rasa ini atau fasik ini dalam Alkitab kita menunjukkan sifat-sifat negatif, perilaku negatif, perilaku yang merusak, yang timbul dari pikiran jahat, perbuatan dan dari perkataan jahat juga. Perbuatan jahat ini tentu berseberangan dengan karakter Tuhan. Jadi ketika orang berbuat jahat itu artinya dia memilih jalan yang berseberangan dengan Tuhan. Dia memilih melawan kehendak dan jalan Tuhan. Maka yang terjadi selanjutnya adalah dia menjadi musuh masyarakat. Dan pada saat yang sama perbuatan jahat itu akan merusak batinnya dan hatinya menjadi resah. Dia kehilangan keharmonisan hidupnya karena ketersiksaan batin oleh perbuatan jahat itu. Batin yang rusak, hati yang selalu resah akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya. Batin yang rusak, hati yang rusak akan menghilangkan kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan dirinya sendiri maupun kebahagiaan keluarganya. Baik juga itu merusak dan menghilangkan kebahagiaan masyarakat karena ketersiksaan batinnya dia tularkan dengan perbuatan-perbuatan jahat. Karena hati yang resah akan menciptakan keresahan kepada orang banyak. Hati yang rusak akan menciptakan kerusakan kepada masyarakat dan keluarga juga. Sehingga Yesaya menggambarkannya seperti laut yang berombak-ombak tidak tenang. Air laut memang tidak pernah dapat berhenti bergelombang, walaupun hanya sebentar saja. Dia selalu berguncang setiap saat dan gelombangnya itu akhirnya akan tiba di tepian pantai. Inilah tadi yang menggambarkan rasa kegelisahan, kerisauan hati dan perbuatan karena perbuatan jahat itu. Jadi orang yang tidak taat pada jalan Tuhan hidupnya pasti tidak akan ada ketenangan hati dan pikiran. Dia akan selalu gelisah dan risau serta merasa kekeringan hidup
batinnya tidak akan pernah tenang. Perbuatannya akan selalu menjadi kerugian bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarga serta masyarakat sekitarnya. Karena apa? Karena dia mengabdi kepada kuasa kegelapan. Sehingga buah dari pengabdiannya itu juga menjadi kekacauan. Tidak ada hal baik yang berguna ditimbulkan oleh sifat-sifat fasik. Sehingga Yesaya menggambarkan hasil perbuatan jahat itu sebagai arus yang menimbulkan sampah dan lumpur. Jika kita memang memperhatikan ombak di lautan, pada akhirnya akan membawa benda-benda atau berbagai-bagai macam benda yang dihempaskan ke tepian dan menjadi tinggal di daratan pantai. Arus ombak lautan hampir tidak pernah membawa benda-benda yang berguna di tepi pantai. Ini menggambarkan bahwa memilih untuk menjadi orang yang berada di luar jalan keselamatan dan menolak setia menyembah Tuhan sama saja dengan mengumpulkan hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan pada akhirnya akan menjadi kebinasaan dirinya sendiri. Saudaraku, sahabat rohani yang terkasih, pemirsa Saroha, perbuatan jahat adalah jalan melawan Tuhan. Setiap tindakan jahat tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan dan akan mendatangkan ketegangan batin, tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Kejahatan itu akan merusak ketenangan hati. Sekalipun dengan kejahatan itu kita meraih segala-galanya, namun ketersiksaan batin akan terjadi di sana. Mari kita hidup dan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, menikmati pemberian Tuhan apa adanya dengan rasa syukur. Mari raih kesuksesan. Mari hadapi dan raih masa depan yang lebih baik dengan cara dan kehendak Tuhan. Karena sekecil dan sebesar apapun hasil yang kita dapatkan dari melakukan hal-hal yang dengan benar, tentu menurut jalan Tuhan dan berada pada wilayah kehendak Tuhan, niscaya hasil yang kita peroleh membuat kita bahagia, membuat batin kita akan tenang, hati kita akan nyaman, dan pikiran kita akan tentram. Tuhan Yesus memberkati. Amin.